Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program kajian Kitab Fathul Qorib yang pada pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan muqaddimah kitab ini, yaitu di halaman ketiga baris pertama. Sebelum kita memulai membaca kitab ini, mari kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan khususnya pengarang kitab ini. Mudah-mudahan mereka Allah tinggikan derajatnya dan kuburnya Allah jadikan taman surga, serta kita yang mempelajari kitab ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina fid din annallahal karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala syekhul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Sa'alani ba'dul asdiqai. Meminta kepadaku sebagian teman-temanku. Jam'u shodiqin. Asdiqo itu jam'u shodiqin, jamak daripada shodiqin. Jadi penyusun kitab ini Asy-Syaikh Al-Qadi Abu Syuja diminta oleh teman-temannya untuk menyusun ringkasan kitab ini. Wa qauluhu, dan perkataan penyusun kitab ini, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah memelihara mereka, maksudnya teman-teman yang meminta dibuatkan kitab ini, itu jumlatun du'a'iyah, yaitu sebagai jumlah du'a'iyah, hafizahumullah. An a'mala, supaya saya membuat mukhtasaran, ringkasan. Apa itu mukhtasar? Huwa ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Yaitu sesuatu yang lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Singkat tapi padat gitu. Mukhtasar. Fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Apa yang dimaksud dengan ilmu fikih itu? Ilmu fikih itu adalah lughatan, secara bahasa, al-fahmu, yaitu memahami, paham. Jadi berbeda dengan mengetahui, begitu ya. Kalau mengetahui itu belum tentu paham, gitu ya. Belum tentu mengerti. Tapi ini yang dimaksud fikih itu adalah paham, mengerti gitu ya. Nah, fenomena yang terjadi sekarang, orang banyak yang
belum paham atau tidak paham, hanya sekedar tahu, lalu ya memposting berita yang tidak dipahami gitu ya. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau mengatakan, kamu ini berada di satu masa yang ulamanya atau para ahli fikihnya itu lebih banyak, sedangkan para penceramahnya lebih sedikit gitu ya. Kalau yang sekarang terjadi sebaliknya gitu ya. Orang-orang yang faqih ya lebih sedikit, tapi penceramahnya yang lebih banyak gitu ya. Wastilahan, sedangkan menurut istilah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, ilmu tentang hukum-hukum syar'i, ilmu tentang hukum-hukum agama. Al-amaliyati, yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia. Ilmu tentang hukum-hukum agama, hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia sehari-hari. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsili, yang diusahakan atau diambil ya, hukum-hukum syariah itu dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, jadi fikih itu merupakan hasil ijtihad para ulama, hasil pemikiran para ulama yang diambil dari dalil-dalil. Dalil itu dalil yang terperinci. Nah, apa yang dimaksud dengan dalil itu? Secara bahasa itu adalah petunjuk gitu, yang menunjuki. Sedangkan secara istilah, dalil itu adalah sesuatu yang dengan sesuatu itu dikeluarkan hukum-hukum syar'i yang amali, baik nanti hukum-hukum syar'inya itu diambil dari dalil-dalil yang qat'i ataupun dari dalil-dalil yang zonni. Itu namanya dalil ya. Jadi sesuatu yang menjadi dasar pengambilan untuk dikeluarkannya hukum-hukum syar'i. Itu namanya dalil. Nah, para ulama secara mayoritas atau jumhur menyepakati yang namanya dalil itu ada 4. Dalil syar'i itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Nah, ini berdasarkan urutan-urutan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus sebagai gubernur atau pemerintah ke Yaman gitu. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, nanti kalau kamu disodorkan perkara, dengan apa kamu akan memutuskan? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Jika tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, saya akan memutuskan dengan As-Sunnah. Jika tidak terdapat di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maka saya akan memutuskan berdasarkan ijtihad saya. Nah, lalu itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai ditepuk-tepuk dadanya Mu'adz bin Jabal. Nah, ini artinya menjadi urut-urutan gitu ya. Dalil itu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma, kemudian Qiyas begitu ya. Sehingga suatu
hukum syar'i yang tidak terdapat dalilnya di dalam Al-Quran, bukan berarti tidak ada dalilnya. Boleh jadi hukum itu tidak terdapat dalilnya di dalam Al-Quran, tetapi dalilnya ada di dalam As-Sunnah. Atau boleh jadi hukum itu tidak terdapat dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dalilnya didapatkan dari ijma atau didapatkan dari qiyas. Nah, sehingga dengan demikian hukum itu diambil berdasarkan dalil-dalil itu. Kenapa seperti itu? Karena memang Al-Quran itu diturunkan secara umum, ya, berisi ajaran-ajaran pokok. Sehingga Al-Quran tidak menjawab semua persoalan-persoalan yang terjadi belakangan gitu ya. Karena Al-Quran itu kan turunnya dengan waktu yang terbatas pada masa Nabi. Demikian juga persoalan-persoalan itu tidak semuanya terdapat dalam sunnah begitu ya. Sunnah Nabi, karena Nabi juga umurnya terbatas. Ketika beliau hidup, beliau menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Baik dengan Al-Quran maupun dengan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Tapi kemudian kan terjadi perkembangan. Ya, perkembangan waktu, perkembangan daerah kekuasaan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga timbul persoalan-persoalan baru gitu ya. Ada bayi tabung, dalam Al-Quran tidak ada gitu ya. Dalam bidang perekonomian ada asuransi, begitu. Yang secara detail di dalam Al-Quran itu tidak ada gitu ya. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya berisi pokok-pokoknya saja gitu ya. Maka kemudian disitulah ada ijtihad ulama gitu ya, yang tentu mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, jadi fikih itu merupakan produk pemikiran ulama, hasil ijtihad ulama. Oleh karena itu fikih itu senantiasa berkembang sesuai dengan dinamikanya begitu ya. Imam Syafi'i sendiri ada pendapat-pendapatnya, pendapat yang lama, ada pendapat yang baru, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan fikih itu diambil dari dalil-dalil yang min adillatiha at-tafsiliyati, dari dalil-dalil yang terperinci. Ala madhabi al-imami al-a'zami al-mustahidi nasiris sunnati wad dini Abi Abdillahi Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi', yaitu fikih atas mazhab imam al-a'zam, imam yang besar, yang agung, al-mustahidi, yang seorang mustahid, ya, nasirus sunnati waddin, penolong sunnah dan agama ya. Orang-orang semacam Imam Syafi'i, para ulama-ulama itu ya, itu menjadi penolong-penolong sunnah dan agama. Karena kalau tidak ada mereka dengan karya-karya yang mereka susun begitu ya, orang tidak paham terhadap agama, atau bisa terjadi kesalahpahaman terhadap agama gitu ya. Siapa itu? Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' asy-Syafi'i. Itu nama lengkap Imam Syafi'i. Ulida bi Gozata. Ya, beliau dilahirkan di Goza, di Gaza ya. Gaza itu Goza itu Gaza gitu ya. Daerah Palestina yang sekarang dikuasai oleh Israel ya. Imam Syafi'i lahir di sana gitu. Sanata khamsina wa mi'atin. Tahun 150 Hijriah. Wa mata rahmatullahi taala, dan meninggal ya, rahmat Allah taala alaihi, atasnya ya, semoga rahmat Allah taala terlimpah atas Imam Syafi'i
waridwanuhu, dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal yaumal jum'ati, pada hari Jumat salkho Rajaba, akhir daripada bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, tahun 204. Jadi lahirnya di Gaza tahun 150, meninggalnya tahun 54 Hijriah. Meninggalnya tahun 204, sehingga umur beliau adalah 54 tahun begitu ya. Umur beliau 54 tahun. Wa wasafal musannifu, dan mensifati oleh al-Imam al-Musannif begitu ya. Mensifati oleh penyusun kitab ini, yaitu Al-Qadi Abu Suja, mukhtasarahu, ya, ringkasannya ini, kitab mukhtasarnya itu, bi awsafin, dengan beberapa sifat. Minha, di antara sifat-sifat itu, annahu, ya, bahwasanya kitab mukhtasar itu fi ghayatil ikhtisari, ya, sangat ringkas, wa nihayatil izaz, ya, sangat singkat begitu ya. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil izaz, sangat ringkas begitu ya. Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani, ya, lafaz ghayah dan nihayah itu maknanya saling berdekatan gitu ya, mirip gitu ya. Jadi ghayah dan nihayah itu maknanya berdekatan, yaitu singkat atau ringkas begitu ya. Singkat begitu ya. Wa kadza al-ikhtisar wal izaz. Begitu juga lafaz ikhtisar dan izaz itu mutaqaribani gitu ya. Maknanya itu hampir sama gitu ya. Ringkas. Jadi maksudnya adalah kitab ini kitab yang ringkas atau singkat begitu ya, tapi padat isinya. Wa minha, dan sebagian daripada sifat-sifat itu, sifat-sifat yang disifatkan dalam kitab ini, annahu, bahwasanya kitab itu yaqrubu 'alal muta'allimi, ya, memudahkan bagi orang-orang yang belajar, bagi para pelajar, bagi pelajar, li furu'il fikhi, bagi cabang-cabang ilmu fikih, darsuhu, mempelajarinya. Jadi karena kitabnya dibuat ringkas begitu ya, itu akan memudahkan bagi para pelajar mempelajarinya. Wa yasulu 'alal mubtadi'i hifzuhu, dan memudahkan bagi para pemula menghafalnya. Ai istihdaruhu 'ala zahri qalbin, artinya menghadirkan di dalam hatinya. Hafal, hadir di dalam hati, di luar kepala. Liman yarghabu fi hifzi mukhtasarin fil fikih, bagi orang yang suka dalam menghafal ringkasan-ringkasan dalam ilmu fikih. Jadi kitab ini ringkas, mudah dihafal gitu ya, bagi orang yang mau gitu ya. Dan itu memang terjadi gitu ya, banyak gitu ya, para santri, para ulama gitu ya, yang hafal kitab-kitab baik matan maupun sarah daripada kitab-kitab fikih gitu ya. Ada yang hafal kitab Fathul Qorib, ya, ada yang hafal kitab Fathul Mu'in dan sebagainya. Itu dihafal di luar kepala gitu ya. Karena bahasanya memang ringkas, bahasanya mudah untuk dihafal. Wasa'alani, dan telah meminta kepadaku aidon juga ba'dul asdiqai, oleh sebagian teman-teman, an uksira, supaya saya memperbanyak fihi, pada mukhtasar ini, ayat mukhtasari, artinya pada mukhtasar ini, minat taqsimati, daripada pembagian-pembagian, lil ahkamil fikhiyati, ya, bagi hukum-hukum fikih. Ya, supaya ada pembagian-pembagiannya begitu ya.
bab-babnya. Wa min hasri aidobdil hisali, dan daripada pembatasan ya, al wajibati yang wajib, wal mandubati yang sunnah, wa ghairihima, dan selain daripada yang wajib dan sunnah itu ya. Jadi teman-temannya meminta supaya di dalam kitab ini ada pembagian-pembagian, mana bagian yang wajib, mana bagian yang mandub ya, mana bagian yang makruh dan sebagainya, supaya dijelaskan dan dibuatkan pembagiannya itu dalam kitab ini. Fa'ajabtuhu ila su'lihi fi dzalika talaban lis-sawabi minallah ya. Maka aku jawab, kata penyusun kitab ini, kepada permintaannya itu fi dzalika, yang demikian itu ya, sambil mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari, sebagai balasan dari menyusun kitab ini. Jadi para ulama-ulama terdahulu begitu, ketika menghasilkan satu karya, karyanya itu semata-mata didedikasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang ingin belajar gitu ya, untuk Islam gitu ya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi tidak ada tujuan-tujuan supaya dengan karyanya itu terkenal, supaya dengan karyanya itu menghasilkan uang gitu ya. Tidak seperti itu ya. Tapi ikhlas semata-mata karena Allah. Ragiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, sambil mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari. Ya, mengharap sambil mengharap pertolongan Allah dari karunia-Nya ya, atas sempurnanya kitab ini. Jadi para ulama seperti itu ketika mengarang kitab, menyusun kitab, memohon pertolongan dari Allah supaya bisa selesai, supaya hasil karyanya bisa bisa sempurna begitu ya. Maksudnya selesai, bisa diselesaikan begitu ya. Nah, ini memang pertolongan Allah seperti itu gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi seperti Imam Syafi'i yang umurnya hanya 54 tahun. Tapi karya-karya beliau begitu banyak. Judulnya bermacam-macam judul, jilidnya bermacam-macam jilid begitu ya. Padahal Allah kasih waktu kehidupan dalam sehari semalam sama dengan kita 24 jam begitu ya. Bahkan umur beliau hanya sampai 54 tahun begitu ya. Tapi dengan umur yang 54 tahun itu, beliau begitu banyak kitab-kitabnya. Kapan beliau waktunya untuk menyusun kitab, menulis kitab? Kapan waktunya untuk bekerja? Kapan waktunya untuk beribadah gitu ya. Tapi bisa kok hasil karyanya begitu banyak gitu. Demikian juga ulama-ulama yang lain begitu ya. Itu tak lain dan tak bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fit taufiqi lis-shawab, dan supaya mendapatkan petunjuk dalam kebenaran ya, supaya kitabnya ini nggak salah gitu ya. Wa huwa diddul khata'i ya. As-shawab itu adalah kebalikan dari khata', daripada kesalahan. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma yasha'u ayyuridu qadirun. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas sesuatu itu yang Dia kehendaki atau yang Allah inginkan, qadirun ya, maha kuasa, ay qadirun, atau berkuasa. Jadi Allah maha berkuasa ketika Dia mau menolong hambanya untuk menyelesaikan kitab itu, walaupun dengan keterbatasan waktu, keterbatasan umur, tapi dengan pertolongan Allah bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa begitu ya. Kenapa? Karena ya Allah Ta'ala ala ma yasha'u qadir, atas segala sesuatu yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki itu, Allah maha kuasa gitu ya. Ya.
Wa bi'ibadihi latifun khabir. Dan terhadap hamba-hambanya Allah itu latifun, ya, maha mengasihi, khabirun, maha mengetahui. Mengetahui apa? Bi ahwali ibadihi, dengan keadaan hamba-hambanya. Wal awwalu, yang pertama, ya, maksudnya latifun itu muktabasun min qaulihi ta'ala latifun bi ibadihi. Diambil dari firman Allah, itu ada dalam Al-Qur'an, Allahu latifun bi ibadihi. Ya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah maha mengasihi terhadap hamba-hambanya. Wasani, dan yang kedua, yaitu maksudnya apa? Khabir tadi. Min qaulihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Itu diambil dari firman Allah Ta'ala, wa huwal hakimul khabir. Jadi dalam Al-Quran juga ada firman Allah, wa huwal hakimul khabir. Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui. Wal latifu wal khabiru ismani. Dan lafaz latif dan khabir itu dua nama min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa ma'nal awwalu, makna yang pertama, yaitu maksudnya al-khabir itu maknanya adalah al-alimu bidaqa'iqil umuri wa muskilatiha. Artinya Allah mengetahui sedetil-detilnya, ya, persoalan-persoalan, ya, sedetil-detilnya masalah-masalah hambanya, wa muskilatiha, dan kerumitan-kerumitannya. Jadi Allah tahu, ya, sedetil-detilnya, serumit-rumitnya urusan-urusan hambanya. Ya, hambanya tidak punya uang, ya, udah gitu suami sakit umpamanya, anaknya mau bayaran sekolah umpamanya, ya, itu kan detil dan rumit itu permasalahan begitu ya. Tapi Allah tahu itu gitu ya. Dan Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang berharap dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dalam agama kita diajarkan untuk ar-raja, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada ridha Allah, berharap kepada ampunan Allah, berharap terhadap karunia-karunia Allah gitu ya. Wa yutlaqu aidan bima'na ar-rafiqi bihim. Dan juga latif itu bisa maknanya ar-rafiq, ya, kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Wallahu ta'ala, maka Allah ta'ala alimun bi'ibadihi. Allah mengetahui terhadap hamba-hambanya. Wa bimawadi hawaijihim. Dan Allah mengetahui tempat-tempat kebutuhan hambanya. Jadi hambanya butuh sesuatu itu Allah tahu gitu ya. Rafiqun bihim, itu Allah maha kasih sayang terhadap mereka. Wa makna tsani, dan makna yang kedua qaribun min maknal awal. Ya, makna yang kedua itu khabir ya. Itu juga berdekatan dengan makna yang pertama. Wa yuqalu khabartu syai'a akhbarahu. Ya, aku menghabarkan sesuatu, ya, artinya aku menghabarkannya. Fa ana bihi khabirun. Fa ana bihi khabirun ay alimun, dan saya dengan kabar itu mengetahui. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baru nanti kita lanjutkan qalal musannifu rahimahullah taala kitabu ahkamit thaharati. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha
iftah alaina wa banatina wa auladina wa zurriyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyahum biddin wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.